Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Isa Fendi. Di videoku kali ini saya mau sharing tentang manfaat limbah dapur bagi tanaman-tanaman kita ya, terutama pada tanaman hias. Sangat banyak sekali manfaatnya dan yang terpenting itu hemat dan juga ramah lingkungan. Oke, langsung saja kita simak videonya. Selamat datang bagi yang baru gabung di channel saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya untuk mengetahui notif terbaru dari uploadan video saya. Stay tune terus ya, banyak ilmu yang dapat kita petik bersama nantinya. Yang pertama yaitu air cucian beras. Teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi kalau air cucian beras atau leri sangat bermanfaat bagi tanaman. Kenapa? Zat organik yang terlarut dalam air cucian beras bisa untuk sumber hara untuk tanaman. Dengan air cucian beras bisa merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman, terutama daun, tunas, dan cabang, terutama dari komponen vitamin B1. Kemudian membantu pembentukan klorofil sehingga tanaman bisa lebih hijau. Ini saya sudah praktekkan juga ke tanaman-tanaman saya. Yang kedua yaitu obat-obat kadaluarsa. Obat-obat bekas memang sudah tidak layak untuk dikonsumsi lagi karena memang sudah terpapar waktunya, jadi tidak boleh dikonsumsi ya. Tapi obat-obat kadaluarsa itu masih bisa digunakan untuk sebagai pupuk tanaman. Obat-obatan mengandung unsur yang sama seperti yang ada di dalam tanah. Seperti yang diketahui bahwa semua obat-obatan mengandung zat kimia seperti kalsium, kalium, asam atau asid, dan kombinasi berbagai unsur kimia lainnya. Bahkan ada kandungan metal seperti aluminium sampai ferum atau zat besi. Ini sangat baik juga untuk tanaman ya teman-teman. Teman-teman bisa mencampurkan obat tepung ke tanah langsung juga bisa, ataupun diseduh dengan air dulu juga bisa, dan tentunya sesuai dosis, jadi tidak usah banyak-banyak. Tanaman yang miskin unsur hara biasanya terdapat di pot dan bisa dilihat secara fisik, misalkan batangnya kurus ataupun daunnya kecil, itu bisa dikasih pupuk seperti ini ya. Saya sudah mempraktekkan pada tanaman bidara saya yang hampir mati. Waktu itu tinggal pohon saja, kemudian saya siram dengan obat batuk anak saya yang sudah kadaluarsa dan tumbuh tunas baru yang sangat banyak. Yang ketiga yaitu sayuran atau buah busuk. Mungkin teman-teman kalau punya lemari es kadang males masak itu sayurannya tidak kekolah sampai busuk-busuk kayak gini ya. Atau mungkin teman-teman yang buah ya sering belum kemakan tapi sudah busuk duluan, itu bisa digunakan sebagai pupuk ya teman-teman. Bisa digunakan sebagai pupuk alami. Karena apa? Karena kandungan dari buah dan sayur sendiri mengandung banyak air. Itulah karena sangat tepat sebagai pupuk organik cair. Untuk cara-caranya bisa browsing sendiri di Google ya, banyak untuk cara membuat pupuk organik cair. Dan kebetulan teman saya dari Bojonegoro itu juga sudah mempraktekkan, karena beliau adalah penjual buah, jadi mempraktekannya ke tanaman beliau. Caranya cukup diiris-iris, dicampur air, kemudian dia mencampurkan sedikit gula. Tanamannya subur-subur untuk beliau ya. Selamat, sudah sukses membuat pupuk dari buah-buahan. Yang keempat yaitu nasi basi. Kalau teman-teman punya nasi yang sudah basi, jangan keburu-buru dibuang, bisa digunakan sebagai pupuk organik cair ataupun langsung dipupukkan ke tanah juga bisa, karena bisa memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologis tanah, menyehatkan tanaman, meningkatkan produksi tanaman, dan menjaga kestabilisan produksi, menambah unsur hara tanah dengan cara disiramkan ke tanah, tanaman ataupun disemprotkan ke daun sebagai pestisida
alami. Saya juga sudah pernah menyemprotkan ini ke tanaman lombok saya ya. Tanaman lombok itu buahnya juga lebat karena sering saya siram dengan menggunakan pok dari nasi basi. Di video saya yang awal-awal sudah saya praktekkan cara membuat pok dari nasi basi, silahkan dicek ya. Limbah dapur yang kelima yaitu cangkang telur. Cangkang telur utuh bisa digunakan untuk pot bibit. Cangkang telur yang pecah-pecah bisa digunakan sebagai pupuk. Cangkang telur manfaatnya sangat banyak ya. Mencegah hama, mencegah kucing berkeliaran di tanah, juga sebagai kompos. Bisa langsung dipraktekkan. Kalau buat menyemai benih juga bagus. Kemudian tumbuk-tumbuk ditaruh di melingkar di tanamannya juga bagus. Nah, itu sesuai dengan selera kalian. Yang keenam yaitu garam dapur. Bisa menggunakan yang baru, merek apa saja, ataupun bekas dari goreng ikan ataupun goreng tempe, tahu juga bisa ya. Manfaatnya sangat banyak sekali untuk tanaman, terutama menguatkan kandungan dari unsur hara tersebut, unsur hara tanah maksud saya, kemudian meningkatkan kualitas daun dan menjauhkan tanaman hias dari hama dan penyakit. Bisa disiramkan langsung ke media ya. Yang ketujuh yaitu MSG atau micin. Bisa gunakan dengan merek apa saja. Manfaatnya sangat banyak untuk tanaman. Selain menyuburkan, micin juga bermanfaat untuk mencegah daun rontok, mempercepat pertumbuhan bunga, artinya tumbuh bunganya itu lebih cepat, membuat daun hijau dan segar, serta memperkuat akar tanaman karena micin mengandung kalium dan natrium yang bagus untuk pertumbuhan tanaman. Bisa menggunakan micin yang baru ataupun bekas-bekas goreng apa gitu ya bisa. Maksud saya bekas-bekas gitu ya, kadang sisa sedikit kemudian mau dibuang masih ada dikit nempel di plastik, itu bisa digunakan. Yang kedelapan limbah dapur yaitu kulit bawang. Kulit bawang merah ataupun bawang putih bisa saja digunakan sebagai pupuk organik cair, sebagai zat pengatur tumbuh atau ZPT. Biasanya kalau mau kita nanam biar akarnya cepat tumbuh, kita menggunakan air kulit bawang itu ya. Juga sebagai pestisida nabati. Kalau saya menggunakan air bawang putih itu kalau saya siramkan itu biasanya tanahnya itu aman dari tumbuh jamur. Tapi kalau bawang merah itu untuk pertumbuhan akar, itu menurut saya. Dan menurut pengalaman saya, tanaman anggrek yang disiram dengan air bawang itu lebih cepat bertunas daripada yang tidak disiram. Akarnya juga kokoh-kokoh, besar-besar, gendut-gendut kayak saya. Kayak gini ya contohnya. Bisa menggunakan limbahnya atau menggunakan yang baru, diiris-iris kemudian dicampur air gitu ya, kemudian disiramkan. Kalau teman-teman mungkin nggak ada limbah, kalau hanya sedikit ya, masak sedikit kan nggak ada limbahnya, jadi bisa menggunakan bawang yang baru. Bisa juga sebagai perangsang akar alami. Kalau mungkin teman-teman mau nanam kemudian direndam dulu dengan cuci air bawang merah, itu biasanya akarnya lebih cepat tumbuh. Limbah dapur yang kesembilan yaitu ampas teh. Kenapa ampas teh? Kandungan nitrat dalam ampas teh yang mampu berfungsi untuk menyuburkan tanaman, sebab nitrat mudah diserap oleh tanah dan media lainnya. Kandungan nitrogen bagi tanaman adalah unsur yang sangat penting. Nitrogen dapat membantu pembentukan protein dedaunan dan senyawa organik lainnya. Ini saya sudah mempraktekkan pada tanaman kuping gajah ya teman-teman. Sering disiram dengan ampas teh ini, daunnya bisa menjadi lebih bagus, lebih tebal, kemudian lebih besar-besar. Ini sebenarnya kuping gajah daun kecil ya teman-teman, tapi bisa lebar-lebar kayak gini. Jenisnya daun kecil ini hanya satu pot saja, tapi bisa rimbun kayak gini.
Yang ke-10 yaitu ampas kopi. Manfaat menggunakan ampas kopi sebagai pupuk adalah menambah bahan organik ke tanah yang meningkatkan drainase, retensi air, dan airase ke tanah tersebut. Ampas kopi juga akan membantu mikroorganisme yang bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman menjadi tumbuh subur sekaligus menarik cacing tanah untuk naik ke atas. Karena cacing itu juga sangat mengganggu ya teman-teman, pertumbuhan tanaman kita menjadi terhambat karena kalau dalamnya itu banyak cacingnya. Limbah yang ke-11 yaitu air rebusan mie instan dan sayuran. Menurut Nir Hamburg, dalam penelitiannya kandungan dalam air keruh bekas rebusan mie ataupun bekas sayuran itu sangat bagus untuk tanaman, sebab tanaman menyukai pati dan nutrisi tersebut karena bagus untuk mendorong pertumbuhan tanaman dan bertindak sebagai pupuk. Ini sangat bagus ya, tapi disarankan yang harus dingin dulu, jangan yang panas mungah-mungah kemudian disiramkan, jangan ya teman-teman, nanti malah merusak tanaman. Dan lagi belum ada campuran bumbunya, jadi masih alami air saja, bukan yang sudah dicampur dengan saus, kemudian kecap, enggak ya, air saja. Juga berlaku untuk air cuciannya ya, air cuciannya juga sangat bagus untuk tanaman. Yang terakhir yaitu ampas kunyit. Ampas jamu itu bisa digunakan sebagai pupuk tanaman ya teman-teman. Ini teman saya dari Medan sudah pernah mencobanya, yaitu sebagai pupuk krokot ya, krokotnya menjadi lebat dan banyak bunganya. Teman-teman bisa mencobanya juga. Saya juga karena saya jarang pakai kunyit ya, jadi enggak pernah mencoba. Nah, itu tadi adalah sekilas manfaat dari limbah dapur untuk tanaman ya. Jadi kita bisa lebih hemat, kemudian ramah lingkungan tentunya, juga praktis ya pembuatannya, nggak perlu cara-cara khusus, jadi bisa kita manfaatkan untuk tanaman kita, tanaman hias ataupun tanaman yang lainnya bisa dimanfaatkan seperti cara yang tadi. Mungkin teman-teman kalau lebih lengkapnya bisa browsing di Google ya cara-cara pembuatannya, atau teman-teman punya rekomendasi lain limbah dapur yang lain bisa utarakan di kolom komentar. Selamat mencoba, semangat bagi pecinta tanaman hias. Jangan mudah menyerah ya, misalkan kita gagal menanam, kemudian jangan menyerah, kita coba lagi, terus semangat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye bye.